satupun yang luput dari penglihatannya, tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Kemampuanmu membaca kehidupan dari sudut pandang Islam mengagumkan sekali tuh. Memang kita semua umat muslim wajib berdakwah. Ingat firman Gusti Allah dalam surat Al-Maidah ayat 67. Seharusnya kamu itu mengacak, Wahyu. Lihat, penampilan kamu sudah seperti musisi rocker tapi ternyata nol besar. Gue tidak mengerti tentang musik. Tugas untuk ngumpulin kekuatan sebanyak-banyaknya untuk demo batukmu ambiar itu. Demo. Mas Bro bikin band sendiri. Mas Wahyu harus buru-buru ngajarin saya main gitar, Mas. Lu bisa santai gak sih? Gak usah gerubak-gerubuk gini. Loh. Mas, kita ini satu band, Mas. Harus bisa bersatu padu untuk mengalahkan bandnya Mas Najib. Aku seperti azan. Woi, ganggu aku saja. Aku lagi latihan. Astagfirullahaladzim. Arman. Kalau Pak Kiai mau ikut bandnya Arman juga boleh. Iya man, tapi ada syaratnya loh. Syaratnya apa Pak Kiai? Lagunya keroncong ya. Sebentar ya, tahan. Aku yakin mas-masnya ini bisa main musik toh? Ya toh? Bawa gitar pasti bisa main gitar toh? Bayangkan kalau kalian semua menjadi rockstar men. Ayo monggo ikut aku pesantren. Yuk. Ya aku mau. Buang lagi. Sekali lagi gimana Mas? Enakan Mas? Tarik napas yang panjang. Laling diulangi dari depan, Kuat tok napasnya. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Mas, nafas Mas Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya mau tanya Mas, saya ini kan satu anggota band sama Mas Wahyu. Nanti pakai baju apa toh? Dengar ya, gue nerima lu di band karena gue ngikutin nada yang baik sama lo. Kalau saran dari gue, mending lu belajar nyanyi lagi deh. Kalau bisa sering-sering nyanyi di kamar mandi. Oke? Dan satu lagi, selama gue ngeband, gue gak pernah satu band sama cewek. Sabar aja Mbak, Mas Wahyu orangnya emang begitu. Ntar juga baik sendiri. Kalau Mbak Isa. Aduh. Stop. Gara-gara kue. Loh, lari orangnya. Takut. Oh. Mau kemana di sini? Oh lagi. Ganti ke I apa A? AO. Oh, iya. Jadi maksud kalian itu apa? Nganu Pak Kiai, sadurunge nyuwun ngapunten, minta maaf. Saya mau nanya. Loh, Mas Ustadz aja toh
Yang lebih tua kan Mas Ustadz. Terus apa hubungannya sama saya itu apa? Ih. Nyuwun sewu Pak Kiai. Saya tuh mau nanya, kalau seseorang yang punya keinginan tapi dia nggak punya keahlian, terus dia maksa, tapi dia tetap kepengen, kira-kira bisa nggak Pak Kiai? Waduh, Fuad. Bapak juga sendiri bingung. Maksud kamu apa toh? Hah? Nyuwun sewu Pak Kiai. Saya sendiri juga bingung. Iya toh? Kamu sih. Nyuwun sewu Pak Kiai, begini. Misalnya, ini baru misalnya Pak Kiai. Kalau orang itu suka menyanyi tapi tidak bisa bernyanyi. Nah, kira-kira bisa nggak Pak Kiai? Oh, jadi kalian itu kepengen menyanyi toh? Oh, bukan Pak Kiai, bukan kita Pak Kiai. Oh, begini saja. Ini Bapak kasih contoh. Rohim, coba sekarang kamu menyanyi, Him. Aku Pak Kiai. Ya, Nyanyi apa tuh? apa saja yang kamu bisa. Monggo. Ya wis. Apa ya? Lali Pak Kiai. Nah, coba Fuad, kamu udah denger kan? Gimana? Enak nggak? Hancur. Dengerin aja mules perut saya Pak Kiai. Ngenyekmu itu. Nah, Fuad, kamu dengar sendiri kan contohnya? Itulah, kalau segala sesuatu yang dilakukan oleh bukan ahlinya, yaitu. Jadi kalau orang tidak bisa nyanyi, jangan dipaksa, suruh nyanyi. Tapi kalau dia tetap memaksa Pak Kiai. Nah, jadi kalau memang memaksa ingin bisa jadi penyanyi, ya belajar dengan seorang penyanyi. Kalau suara kamu ingin bagus, itu belajar sama Ustadz Daud. Ustadz Daud itu suaranya bagus. Mas Wahyu! Mas Wahyu! Mas Wahyu! Man, besok aja baca Qurannya, gue ngantuk. Wah, kalau begitu kita manggilnya mesti dengan nada yang indah. J. 1, 2, 3. Mas Wahyu. 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 Weh, kok pada berhenti nyanyi? Lanjutin. Mas Wahyu. Mas Wahyu. Woi. Mas Wahyu. Mas Wahyu toh. Gue ngopo ora bilang-bilang. Man, lo ngapain sih berisik depan kamar gue? Mas, saya perkenalkan. Ini dia, anggota band kita yang baru. Mas Wahyu. Mas Wahyu. Mas Wahyu. Man. Mas Wahyu. Bentar. Mereka semua bukan dari santri sini kan? Oh ya memang Mas. Mereka itu adalah pengamen Mas. Pengamen itu bisa dipastikan dia bisa bermain musik. Betul tidak? Mas Wahyu. Mas Wahyu. Lu gila ya? Lu nggak pakai otak apa? Lu lihat dandanannya. Kumal, kotor, bau. Gua nggak mau. Wahyu, kamu tuh nggak boleh menghina orang seperti itu. Di mata Allah tuh semuanya sama. Nggak ada yang baik, nggak ada yang jelek. Kamu harus ingat firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa
ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in ngasa ayyakuna khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena bisa jadi yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan, karena bisa jadi yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Tapi itu hanya orang yang beriman. Assalamualaikum. Lu ngeledek gue. Apa lu? Sana. Iya mas, iya. Mas Wahyu. Mas Wahyu. Mas Wahyu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Mas Ustadz, bener ya apa kata Pak Kiai? Suara Ustadz Daud mantap tenan nih. Kiai Abdullah nggak salah. Kita disuruh belajar sama Pak Ustadz Daud. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Luqman ayat 14. Kami telah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam waktu 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Nyuwun sewu minta maaf sebelumnya. Pak Ustadz ini kalau membacakan ayat Al-Quran kok suaranya bagus banget. Rahasianya nopo Pak Ustadz? Ada yang salah. Ono sing salah sama saya. Apa dah? Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki Pak Kiai. Wes sampean periksa toh? Sampun Pak Kiai. Menika contoh tanaman yang akan dibudidayakan di kebun pesantren kita ini. Alhamdulillah. Yake doh. Nggih Pak Kiai. Duh, matur nuwun toh. Matur nuwun. Nggih Pak Kiai. Oh begitu toh caranya. Jin, pakai sogok-sogokan. Tidak apa-apa. Nanti sampean tak laporkan ke Mabes Polri, ke KPK, biar dikerangkeng kayak beruang madu. Baiklah, kalau kalian pengen belajar, saya akan beritahu apa rahasia biar suara kalian menjadi bagus. Rahasianya apa Pak Ustadz? Ya, kalian harus belajar ajan dengan baik. Ajan? Nggih. Nyuwun sewu minta maaf Pak Ustadz. Suara saya dilatih buat menyanyi, bukan buat ajan nih. Kalian jangan salah. Sebagus-bagusnya suara di mata Allah itu ketika orang mengumandangkan ajan. Ngerti Mas Fuad? Ngertos Pak, ngerti Pak. Nyuwun sewu minta maaf lagi nih Pak. Boleh pinjem mic-nya? Oh boleh. Monggo. Siapa tahu ajan saya bagus. Akan mencoba saya. Cek. 1, 2, dicoba, cek. Wah
Alah, cek cak cek 1 2 3. Iki biasanya udah nyala ya Mas Ustad. Nggak usah dicek. Nggak usah. Apa salahnya sih nyoba cak cek? Tak kalau dengar suara saya ajan geblak kamu mesti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gantian. Loh, Aku sih ajan. Cek. Aku mau ajan iki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. mules. Sakit perut. Bagus tuh suaraku. Tanya sama santri-santri yang lain bagusan mana? Jawab aku sama suara kamu tuh bagusan saya. Oh, suara kita hancur. Biar Ustadz Dot aja yang ngajan. Cik, monggo Pak Ustadz. Waduh, astagfirullah. Sudah waktunya mau asar. Kita siapkan dulu ya. Najib Band terbentuk karena tuntutan zaman. Dan aku sebagai ketua pengurus pesantren Darussalam terpanggil untuk mengisi Belantika Musik Indonesia. Dan yang perlu sampean ketahui, Najib Band ini juga terbentuk karena kristalisasi keringat Najib Maghrib. Jadi sampean tidak boleh sembarangan. Kalau sampai aku dengar dari masing-masing personil balelo atau mengambil pekerjaan di luar atau istilahnya ngamen, detik itu juga akan aku keluarkan dari Najib Band. Paham? Mas Bro, nyuwun sewu. Latihan nyanyi ini pun kapan? Lah kok dari tadi cuma pidato tok? Oh, silahkan. Latihan itu memang harus terus-menerus. Tapi ingat, setelah melakukan sholat 5 waktu dan sampean semua mengaji, baru sampean melakukan latihan. Dan untuk Ilham, kowe itu menjadi vokalis kedua setelah aku. Berarti kowe harus melakukan latihan secara ekstra. Dan untuk latihan vokal atau suara, alhamdulillah. Kebetulan saudara kita, Rohim Isya, dia mempunyai nenek, dulunya bekas tukang cucinya keluarga Mick Jagger. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ustadz, nafas aja Pales. Gimana ngajarnya nyanyi toh? Emang dulu nenekmu tukang cucinya Mick Jagger ya? Kalau masalah nyanyi, urusan saya. Tak bantu sampean. Aman. Yang penting tahu tangga nada dulu. Tangga nada. Do. Re, Mi. fa, Sol. Gitu. Lagi. Do. re, Mi. fa, Sol. Ya, mulai ya. Agak cepat sedikit ya. Do. re, mi, fa. Lagi. Assalamualaikum Pak Rido. Waalaikumsalam, Do.
sudah selesai pekerjaannya Pak Rido. Alhamdulillah Jo, tinggal sedikit lagi. Kamu sepertinya sudah menyelesaikan tugas-tugasmu ya? Pekerjaan aku itu ndak banyak, beda sama sampean. Sampean itu kan diberi tanggung jawab yang cukup besar. Mengurus ternak ini, mengurus kebun. Mungkin sebentar lagi sudah diangkat sama Pak Kiai untuk jadi sekretarisnya, ya tak? Ya udah mungkin lah Jo. Sopo aku iki? Kerja kantoran. Yang terakhir saja aku dipecat kok. Siapa bilang ndak bisa? Hah? Zaman sekarang itu banyak penjilat. Dengan modal menyenangkan hati atasan untuk meningkatkan jabatan. Ya toh? Sampean tahu ABS? Anda tahu, Jo? Asal Bapak senang. Astagfirullahaladzim. Sampai ngomong apa tuh, Jo? Ngomong ABS. Udah, sampean itu ndak usah berpolitik di pesantren ini. Ya toh? Yang namanya ilmu politik, kalau sama bejo, mau di Indonesia, mancanegara, bahkan sampai dunia, chicken bagi bejo. Jo. Pak Kiai, ini Pak Kiai, saya lagi mengajarkan Pak Rido itu tentang ilmu makrifat. Ya tak? Soalnya Pak Rido itu sedikit banyak harus mengetahui tentang ilmu agama, ya? Cukup, Jo. Cukup sekian untuk pelajaran hari ini, Pak Rido. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo, kamu tahu nggak? Kamu bicara sama siapa? Tahu Pak Kiai, ini Pak Rido. Karena mulai hari ini saya mengangkat Pak Rido itu menjadi murid saya, ya. Ya Pak Rido ya. Astagfirullahaladzim. Mas Roy, Mas Fuad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ono apa ta, Sah? Mas, aku boleh yo masuk bandnya Mas Najib. Wes late. Late. Lat. Barbu. Garbu. Bubar. Tapi aku masih bisa masuk tuh. Ayo Thomas, tolongi aku, please. Sebentar, Sah. Sampean itu kan udah gabung sama grup bandnya si Wahyu. Lah kok tiba-tiba sampean kepengen gabung sama kita tuh apa maksudnya? Mas Wahyu tuh udah bikin band sendiri. Aku minta masuk, dia nggak nerima aku. Katanya aku perempuan. Bola. Diskriminasi ki namanya Mas Ustaz. Diskriminasi. Jen. Si Wahyu buat grup band baru lagi di pondok pesantren ini. Kalau gitu kita harus laporkan. Laporkan? Maksud? Maksudku. Lapor ke Mas Bro. Yuk, saiki. Sekarang. Loh, Mas, lah aku piye to iki? Diterima ndak? Aku tuh aku selalu dicuekin orang. Nasibku gimana yo? Saya pikir, Masya Allah, Jo. Istighfar, Jo. Istighfar. Nyun sewu Pak Kiai. Bejo mungkin hilaf. Tidak apa-apa. Saya maklum. Jo, iri dan dengki itu adalah upaya setan untuk mempengaruhi manusia agar merugi, Jo. Astagfirullahaladzim. Anu ya Pak Kiai. Bejo cuma bingung. Kenapa Bejo itu cuma dikasih tanggung jawab untuk mengurus mobil saja Pak Kiai. Sedangkan Pak Rido sudah dikasih tanggung jawab yang banyak. Mengurus kebun, mengurus ternak. Mana kunci mobil, Mam? Jangan Pak Kiai, jangan. Jo, berikan ke Bapak, Jo. Nah, ini kamu. Yowes, pegang. Nah ini. Sekarang kamu perah susu dan kamu bawa mobil, ya?
Nyonso lagi Pak Kiai. Saya ndak bisa nyetir, apalagi bawa mobil. Saya juga nggak bisa merah susu, Pak Kiai. Kan, maka dari itu Bapak nggak sembarangan ngasih pekerjaan pada kalian. Sesuai dengan keahlian masing-masing. Agar bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kamu ahlinya di mobil, kamu ahlinya di susu. Cie, Pak Kiai. Sekarang kamu minta maaf sama Pak Rido. Pak Rido, maaf ya. Yo, sama-sama. Kita tos dulu. Halo. Ayo kocok-kocok. Sekarang kita mulai latihannya. Oke? Oke. Bagus. Tapi Mas Wahyunya mana? Udah tenang aja. Nanti kalau kita latihan itu sudah benar, Mas Wahyu itu akan datang sendiri. Tenang aja. Ayo, yang semangat dong. Aduh, jangan pada lemes. Iso kacau Ki. Iso kacau. Opo sing kacau, Man? Najib. Opo sing kacau? Cari tempat sembunyi, oh di manakah? Mas, mending kita nyerah aja deh Mas. Nggak mungkin kita ngelawan bandnya Mas Najib. Mereka tuh terlalu kuat Mas. Kita belum bisa apa-apa, nyanyi aja masih berantakan. Kalau gitu, aku mundur aja deh. Lo sendiri kan yang bilang sama gue kalau lo gak bakal nyerah. Tapi kenapa? Sekarang kita mau lawan, malah lo yang pengen pergi. Gue kasih tahu sama lo, laki-laki itu gak boleh gampang nyerah. Mereka baru tahu kalau mereka laki-laki. Tidak semua laki-laki mengakui kekalahan. Contohnya Wahyu. Enak tuh suaraku. Wahyu, sudah, gak usah ikut campur. Akui kekalahan. Yo. Gue bakal tetap ngajarin mereka. Dan lo mesti tahu, Jip. Band itu suatu persaudaraan. 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 Habluminanas. Ya. Jen. Sekarang begini. Coba sampean lihat. Personil dari Najib Band itu wajahnya semua wajah surga. Insya Allah pasti menang dah. Lo lupa ya, Jip? Gue masih punya band. Dan gue bakal latihan sama band gue. Aku akan apa? Akan memperkenalkan satu demi satu personil Najib Band. Soleh. 5 tahun pandai bermain gitar, sekarang pemegang drum. Fikri, 7 tahun setengah tukang mandikan jenazah, sekarang jago sekali bermain bass. Hamdan, sejak SD sudah dibelikan gitar oleh almarhumah ibunya. Sekarang dijual karena bapaknya mau kawin lagi. Dan Ilham, semenjak dari bayi, tangisannya sudah 9 oktav. Dan dia akan menjadi vokalis kedua setelah aku. Assalamualaikum. Mas bro, kok kita nggak dikenalin? Gua tahu. Lu berdua begundal yang gak berguna, kan? Tumben, dia mengatakan sesuatu yang sangat benar.
Jadi sampean masih berani dengan Najib Ben? Iya. Dan lo mesti ingat, gue masih punya band. Dan gue bakal latihan sama band gue. Nggak takut ya? Nggak takut ya? Kalau sama di sebuah band level nggak? Bapak Gatun, Bapak Gatun. Temen-temen kocok-kocokku kabel, Bapak Gatun. Lo lihat ya. Kalian tidak perlu takut. Mereka itu bukan levelnya Najib Ben. Tidak perlu takut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekarang mari kita buktikan siapa yang terbaik. Subuh Ben atau Najib Ben? Buktiin apa? Sampean betul-betul ngeyel, Wahyu. What's up, man? Maaf ya konco-koncoku, kalian semua nggak ada yang jadi masuk band Mas Wahyu. Gak apa-apa, Man. Kan sudah ada yang lebih baik. Iya. Iya, Man. Kalau kita jadi bandnya Mas Wahyu, kita malah malu-maluin Mas Wahyu loh. Dan malu-maluin Kuya juga. Kalau begitu kalian aku doakan supaya menjadi musisi rock. Mudah-mudahan kalian menjadi musisi yang terbaik. Amin. Menjadi rockstar. Amin. Mudah-mudahan, Man, kamu jadi ustadz yang lebih baik. Amin. Ya Allah, amin. Kenapa kalian tidak mau nyantri tuh di sini bareng-bareng? Bukannya begitu, Man. Kita kan harus nyari nafkah. Lagian kan orang tua kita juga pada sakit-sakitan. Ya maaf aja ya, Man, kalau kita gak bisa. Iya. Gak apa-apa, wis. Ya kalau begitu kita pamit pulang aja ya, Man. Nje. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati konco-koncoku. Ya Allah, senantiasalah lindungi mereka ya Allah dan jaga iman mereka. Mudah-mudahan mereka menjadi musisi yang terkenal. Amin. Duduk. Bapak mau tanya sama kamu. Bagaimana penyelenggaraan audisi band berjalan lancar? Sebenarnya para santri itu antusias, Pak. Tapi ya gitu, Wahyu dan Mas Najib itu susah sekali kompaknya. Mereka itu seperti air dan minyak, Pak. Susah sekali untuk meleburnya. Ya, ini dibutuhkan kesabaran, Duk. Kadangkala perselisihan itu adalah sebuah proses untuk mencari kecocokan, Duk. Kita ini sebagai orang yang satu akidah harus menjaganya. Jangan sampai perselisihan itu malah menjadi sesuatu yang merugikan semua pihak. Duk, kamu masih percaya kan kalau Wahyu itu sebenarnya baik? Hanya saja dia masih dilapisi oleh sebuah tembok yang keras dan tebal, Duk. Insya Allah Nada percaya, Pak. Tapi gimana sama Mas Najib ya, Pak? Bapak percaya, Duk, kalau Najib itu bisa mengendalikan diri, asal tidak terburu-buru dalam berpikir. Dia itu adalah seseorang yang sabar, penuh tanggung jawab, dan penuh ketenangan. Assalamualaikum, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek, gawat, Pak Kiai. Gawat. Oh, tenang, Jib. Oh, nopo? Nun sewu, Pak Kiai. Sepertinya saya sudah tidak bisa tenang lagi, Pak Kiai. Sebentar lagi pesantren Darussalam akan ditimpa permasalahan yang sangat besar. Masya Allah, gangguan apa, Jib? Duh, Pak Kiai. Sudah sangat panjang, Pak Kiai.
Sudah tidak ada waktu lagi untuk dijelaskan. Sudah sangat rumit. Pokoknya saya meminta izin dari Pak Kiai Abdullah supaya Pak Kiai memberikan wewenang saya yang penuh, tak terbatas untuk menjaga stabilitas pesantren Darussalam. Loh. Itu kan memang sudah tanggung jawab kamu, Cip. Alhamdulillah kalau begitu. Yang pertama, saya ingin membentuk satgas dan melibatkan seluruh elemen pesantren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku Bro, gue senang lo semua bisa balik lagi ke sini. Gimana ceritanya sih lo bisa balik lagi ke pesantren ini? Tapi tunggu. Lo semua disuruh siapa untuk datang lagi ke sini? Nggak ada yang nyuruh, men. Nggak mungkin. Beneran dah, yuk. Jadi gini, gue ceritain ya. Ya udah, gue aja yang cerita, men. Jadi men, Gue yang cerita. ya udah gue aja yang cerita. Gue. Ya udah. Oke. Jadi gini, yuk. Kalau gue, Rek, azan maghrib udah nih. Mendingan kita sholat dulu ya. Oke, bro? Yuk. Nah, apa itu anak? Tahu deh, sambet. udah mau gimana? Yuk. Alhamdulillah. Ada kabar gembira, Mas. Kabar opo? Mas tahu enggak temannya Mas Wahyu yang dari Jakarta itu loh? Tahu aku. Yang rocker itu toh? Iya, yang begini. Dia kembali lagi ke pesantren. Gawat, Man. Bahaya itu. Kok gawat toh? Iya. Kalau sampai Mas Najib tahu, waduh, Man. Bisa perang dunia ketiga dan akhirat keempat. Masa toh, Mas? Iya. Tapi mereka pertama kali itu bertemu sama Mas Najib. Tidak mungkin. Kalau mereka sampai ketemu sama Mas Najib, pasti mereka itu sudah diusir dari pesantren ini, Man. Alah, Mas. Lawang ketemunya tuh sama aku. Udah sampai, nggak usah bohong. Man, orang yang berbohong itu bisa dikutuk. Dikutuk jadi apa, Mas? Jadi sapi berkepala manusia. Alah, yang ada tuh orang dikutuk jadi batu. Mas, sapi. Temanku ada. Mosok, Mas? Iya, ada 2 orang. Siapa jenenge? Namanya itu yang satu John Arman, yang satu Fuad Brebes. Kalau Fuad Brebes itu telur asin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila lu. Apa lihat? Belum mulai sholatnya. Ini mau mulai, Mas. Silakan. Cip, kita mulai saja, Cip. Cip, Pak Kiai. Arman, Komat. Hah? Komat? Mas, kok ya, Mas? Alah, tunjukkan kemampuanmu. Buktikan kepada dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyala shalah, hayyala falah. Qad qamati shalah, qad qamati shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Gila, kayak udah lama banget gue gak kesini. Hah? Lah, kalau gue sendiri sih nggak sempet kepikiran gue balik kesini lagi. Gue sih takut nyasar aja kalau di sini. Tapi ngomong-ngomong, kenapa lo semua balik lagi ke sini? Kalau gue, yuk. Sejak kegiatan band kita vakum, otomatis kita nggak ada kerjaan. Yang ada di rumah gue cuma nonton DVD. Nggak ngapa-ngapain lagi. Lu tahu gue nonton apa? Hah? Gue sering nonton film favorit gue. Persahabatan 2 musisi. Sampai akhirnya dia jadi musisi besar dan hebat. Raya lo. Nah, makanya gue sering sedih. Akhirnya gue balik lagi ke sini sama teman-teman. Gue nggak mau lihat lu sendiri. Thanks ya, bro. Belah.
Mereka kumpul semua. Saingan berat buat Najibin nih Mas Ustadz. Lah iya, apalagi Mas Bro belum bisa menyanyi tuh. J. Denger nggak Him? Kalau pas manggil kita, Fuad Rahim. Suaranya sembir tenang, jelek, elek. Kayak ember pecah. J. Brak. Ngono ya? Ya. Buah. Mas Ustadz, Mas Ustadz. Him. Mas Ustadz. Ah, opo toh? Him. Kesalahan pertama, sampean sudah menghinaku tanpa seizin aku terlebih dahulu. Kesalahan kedua, sampean sudah mengintip urusan orang lain. Kesalahan ketiga, sampean meninggalkan aku di depan begundal-begundal itu. Aku wes loh. Aku wes. Ngintip. Tadi katanya nggak boleh. Gatuh nanti gatuh. Ikut-ikut. Wes, Ucu Guyon. Status sudah dalam bahaya. Pokoknya aku ndak mau tahu malam hari ini kita harus mengadakan meeting. Segera kabarkan kepada santri-santri yang lain. Iya Mas Bro. Iya Mas Bro. Ngomong aja kayak gitu. Nanti malam kita adakan meeting. Sember pales. Hancur. Bur. Gue seperti pemain Sri Mulat, Fuad. Najib kayak host ya. Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konco-koncoku yang selalu menghormati aku ingatkan, mulai detik ini, mulai malam hari ini, kita wajib meningkatkan kewaspadaan di dalam pesantren Darussalam. Itu kemungkinan apa, Mas? Seperti yang sampean lihat tadi di dalam masjid. Para begundal itu sudah kembali lagi. Dan aku yakin. Sekali lagi, dan aku yakin. Kalau boleh sekali lagi, dan aku yakin. Kemungkinan besar mereka akan melakukan gangguan stabilitas pesantren Darussalam. Bro, jadi masih kemungkinan toh? Belum pasti? Kanjeng Nabi pernah bilang, lebih baik kita mengerjakan hal-hal yang kita yakini daripada yang kita sendiri masih meragukannya. Karena mengerjakan hal yang masih dengan keraguan itu tindakan yang tercela. Jadi yang pasti-pasti aja deh Mas Bro. Kue lali Rohim. Kalimat yang kue tadi sebutkan itu aku yang pernah mengajarkan. Sekarang kue mau mengajarkan aku. Apa itu pantas? Jawab. Enggak Mas Bro. Sing tak maksud itu kita harus melakukan tindakan waspada, hati-hati. Kalau perlu kita lakukan tindakan preventif. Sampean ngerti? Apa arti preventif? Itu punya primitif ya Mas Bro? Bibir. Ayo, sekali lagi aku tanya kepada sampean. Apa arti preventif? Kalian tidak tahu arti preventif? Kalian santri pesantren Darussalam tidak tahu? Apa itu arti preventif? Hah? Jawab! Jawab! Arti preventif itu pencegahan, Mas Bro. Astagfirullahalazim. Sampean betul-betul kelewatan. Mungkin sampean sudah terbiasa.
Segala sesuatunya tunggu aku yang menjelaskan. Preventif itu artinya tindakan pencegahan. Tahu sampean? Oh, Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Dia maha besar, Dia maha sempurna. Tak ada satupun yang luput dari penjagaannya. Tak ada satupun yang luput dari pandangannya. Tak ada satupun yang luput dari penglihatannya. Tak ada satupun yang luput